damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Renungan pagi ini diambil dari Keluaran 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terus menjadi pertanyaan sampai kapanpun terkait tentang Allah yang mana dan Allah yang bagaimanakah Allah yang engkau sembah. Dan ini akan terus menjadi dialog karena memang ketika seseorang beragama, dia harus siap dengan dialog. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu, langsung mengatakan bahwa kita berkata Allah kita adalah Allah yang benar. Bagaimana mungkin kita mampu berkata Allah kita adalah Allah yang benar jika Allah yang kita anggap Allah itu adalah sekedar konsep. Konsep itu bisa merupakan hasil ekspektasi manusia, bisa dari hasil pemikirannya, atau mungkin bisa dari hasil perasaannya, atau mungkin adalah hasil dari angan-angannya. Tetapi Allah yang kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah Allah yang benar, karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Di manakah Allah menyatakan dirinya kepada agama-agama lain di dunia ini? Masing-masing mereka berkata, kami mendapatkan ilham, kami mendapatkan pencerahan. Tetapi dalam teks kita hari ini bukan sekedar pencerahan, tetapi ini adalah sebuah pernyataan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada Musa, berkata bahwa aku adalah Allah. Kemudian di perjanjian baru, Yesus Kristus menekankan konsep tentang aku yang adalah aku. Belakangan ini Bapak Ibu, semakin banyak orang mempertanyakan di manakah Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Jika di perjanjian lama Allah telah berkata aku adalah Allah, hal itu tetap konsisten hingga perjanjian baru. Kita tidak bisa memisahkan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu adalah satu esensi, itu satu hakikat. Sehingga ketika Yesus berkata aku adalah anak Allah, itu ingin menegaskan bahwa dia adalah Allah dalam Tritunggal itu. Berarti dia adalah Allah. Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Sehingga dasar keberimanan kita adalah kebenaran yang sangat terbukti. Kemudian ada orang berkata seperti ini, buktikan di mana ada Allah, maka aku akan percaya. Maka jika kita punya konsep yang demikian, maka Allah tidak akan menyatakan dirinya. Karena jika Allah membuktikan dirinya, berarti bukti lebih tinggi daripada Allah sendiri. Allah itu ada, mengapa Allah harus dibuktikan? Karena konsep dan transendensi, sehingga Allah menunjukkan dirinya, dan inilah yang memecah antara hubungan yang tidak terlalu kentara itu karena keberdosaan, tetapi Allah membuka relasi, dan itulah pernyataan Allah bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dalam pertemuan Musa dengan Allah, dalam pengutusannya, Allah berkata kepada Musa bahwa
Mereka akan dijadikan Allah menjadi umatnya dan menjadikan mereka sebagai kepunyaannya, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Apa makna terkait tentang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir? Allah mengingat janjinya kepada Abraham, mengingat janjinya kepada Ishak, mengingat janjinya kepada Yakub. Sehingga dari hal itu Allah mengingat bangsanya yang ternyata telah tertindas lebih dari 400 tahun di Mesir. Kebaikan dari Yusuf lambat laun ternyata terkikis dan hilang dari ingatan mereka, karena raja yang berganti silih berganti tidak memahami sejarah, tidak menyelidiki tentang akta historis, kemudian membuat sebuah sistem dengan berkata bahwa mereka menjadi ancaman bagi kita, dan mereka akhirnya tertindas. Dari situ sebenarnya kita menyadari sebuah hal, keberdosaan itu memaksa kita tunduk kepadanya. Kita jangan pernah melupakan sebuah sejarah terkait tentang Adam dan Hawa. Bagaimana hubungan itu terputus, dan hasil dari hubungan yang terputus itu, Kain menjadi pribadi yang kejam, selanjutnya tetap menjadi pribadi yang sangat bengis, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Jika Allah jauh dari manusia, maka manusia itu berpotensi menjadi lebih jahat. Tetapi ketika Allah membuka relasi kepada manusia itu, maka akan ada perubahan yang besar di sana. Sekeras-kerasnya hati seseorang, walaupun itu seperti batu, maka firman Tuhan dapat mengubahnya menjadi tanah yang baik. Dan itu adalah prinsip ketika Allah menyatakan dirinya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, jika orang Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak bisa menggantikannya, tetapi kita juga adalah bangsa yang telah ditetapkan Allah sebagai kerajaan imam-imam. Kita ini adalah bagian dari kerajaan itu, dan tugas kita adalah bagaimana kita menyatakan tentang Allah yang benar itu. Jangan berhenti pada diri saudara, tetapi teruskanlah kepada dunia ini, sehingga mereka tidak menyembah Allah yang salah, Allah yang keliru, Allah yang sekedar konsep, tetapi menyembah Allah yang ada, karena Dia adalah ada, dan itu adalah Allah yang esa, dan itu adalah Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dari kesempatan ini. Lewat pembebasan yang Engkau rencanakan kepada bangsa-Mu Israel, kami melihat dan menyelidiki hati kami Bapa, bahwa sebenarnya kami juga tidak bisa terbebas dengan sendirinya dari belenggu dosa kami. Kami berada di dalam kegelapan, tidak ada titik cerah cahaya yang menuntun kami, sehingga kami terus berputar-putar, terus meraung-raung. Kami tidak memiliki harapan apapun karena tidak ada jalan. Tetapi Engkau telah memanggil kami, Engkau telah menyelamatkan kami, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.